Cek. Belum. Cek, cek, cek. Cek Satrio. Cek, cek. Cek, cek, cek. Dah. Cek. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa
ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat sore, selamat datang di Pertunjukan Rakyat Kesenian Tarian Papua. Acara ini diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pertunjukan rakyat tersebut adalah destinasi dan televisi digital. Dicapai yakni Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke Cek TV set. digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. cek. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Cek. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV Cek. digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di Cek. daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital
Berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat sore, selamat datang di Pertunjukan Rakyat Kesenian Tarian Papua. Acara ini diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pertunjukan rakyat tersebut adalah dalam rangka melakukan diseminasi dan implementasi kebijakan migrasi dari televisi analog menuju televisi digital. Target yang hendak dicapai melalui pertunjukan rakyat ini, yaitu membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik untuk bersama-sama beralih menggunakan televisi analog ke digital. Pertunjukan rakyat harus mampu menjangkau wilayah seluruh Indonesia. Informasi dan narasi tentang migrasi TV digital melalui pertunjukan rakyat harus mampu menjangkau wilayah seluruh Indonesia atau merepresentasikan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan salah satu wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Dengan beralihnya siaran televisi analog ke digital, maka rakyat Indonesia bisa menikmati siaran televisi yang lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Oleh karena itu, migrasi televisi analog menuju digital merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Hadirin sekalian, pemirsa yang di rumah yang menyaksikan secara virtual, bersama-sama akan kita dengarkan, ini dia sambutan dari Dr. Nur Sodik Gunarjo MSI, Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Rusdi Abaidata,
Beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua. Kemudian yang kedua, Bapak Raja Olan Siburian, Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfo Provinsi Papua. Dan Bapak Paulus Palimbong, Koordinator Berita TVRI Stasiun Papua, serta seluruh pemirsa pertunjukan virtual kesenian rakyat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya pada saat ini kita diberi kesempatan untuk dapat bertemu baik secara tatap muka maupun secara virtual dalam rangka kegiatan pertunjukan kesenian rakyat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pada November tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, salah satunya. Undang-undang tersebut menjadi payung hukum utama dan menjadi dasar hukum yang penting bagi sektor penyiaran dalam melakukan transformasi digital. Sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja, maka penghentian siaran televisi analog atau yang kita sebut dengan analog switch off atau biasa juga disingkat dengan ASO harus dilakukan paling lambat 2 tahun ya setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, atau tepatnya akan jatuh pada tanggal 2 November tahun 2022 nanti. Nah, Bapak dan Ibu, penghentian siaran televisi analog atau migrasi televisi analog ke digital ini nantinya akan dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama nanti, tahap pertama itu selambat-lambatnya harus dilakukan tanggal 30 April tahun 2022. Yang tahap pertama. Kemudian yang tahap kedua nanti selambat-lambatnya harus dilakukan pada tanggal 25 Agustus tahun 2022. Dan untuk yang terakhir, tahap ketiga selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 2022. Wilayah Papua sendiri, Bapak dan Ibu, bisa saya sampaikan, ini termasuk di dalam tahap pertama dan tahap ketiga. Ya. Adapun yang masuk ke dalam tahap pertama antara lain kabupatennya yang di Papua adalah Kabupaten dan Kota Jayapura serta Kabupaten Kirom. Ini masuk ke tahap pertama. Sementara yang masuk di tahap ketiga itu meliputi Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Yahukimo, Membramuraya, Membramo Tengah, Yalimo, Mimika, Nabire, Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori. Jadi ada 2 tahap yang akan dilakukan di Papua ini, yaitu tahap pertama dan tahap ketiga. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, setidaknya terdapat 3 pilar utama yang harus dilakukan untuk mempersiapkan penghentian siaran televisi analog ini. Yang pertama adalah multiplexing atau infrastruktur utama dalam penyiaran digital. Lembaga penyiaran tidak lagi perlu membangun, mengoperasikan dan merawat infrastruktur sendiri. Namun dengan adanya ASO ini nanti dapat berbagi infrastruktur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kesiapan infrastruktur multiplexing ini, setiap lembaga penyiaran harus mulai melakukan peralihan ke digital. Dapat diaplikasikan.
digital tanpa mengakhiri siaran dialog. Jadi nanti, siaran analog. Jadi nanti tetap ada siaran analog. Tetapi pada saat yang sama mulai diperkenalkan atau dilaksanakan peralihan menggunakan siaran digital. Jadi peralihannya adalah soft seperti itu. Ini tentunya untuk memperkenalkan pada masa keadaan dan manfaat dari siaran digital dan lebih canggih. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sosialisasinya, Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara menonton siaran digital. Ini sosialisasi ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun seluruh ekosistem yang terlibat di dalamnya. Selain meningkatkan pemahaman, yang tidak kalah penting adalah mengantisipasi mispersepsi atau kesalahan atau kekeliruan pemahaman yang mungkin saja terjadi di tengah masyarakat terkait dengan ASO ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertunjukan virtual kesenian rakyat ini merupakan wujud dari salah satu dari pilar ketiga kita, yaitu sosialisasi dalam proses persiapan penghentian siaran televisi analog. Pertunjukan ini digelar sebagai upaya untuk memastikan program penghentian siaran televisi analog dapat berjalan lancar dan informasi yang disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bisa tepat sasaran. Pertunjukan virtual kesenian rakyat ini tidak hanya berkedudukan sebagai instrumen penting ya untuk memperkuat kebudayaan nasional, tetapi juga diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif sekaligus menjadi wadah inovatif dan efektif dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memahami informasi dan program pemerintah. Dalam hal ini adalah program penghentian siaran televisi analog. Melalui pertunjukan rakyat ini, kesenian tidak hanya berfungsi untuk menghibur ya sebagai salah satu fungsi dasarnya, tetapi juga dapat membangkitkan semangat untuk menyambut era baru dari penyiaran. Sebagaimana yang kita cita-citakan bersama, tentu saja transformasi digital ini merupakan dapat menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia. Keadilan sosial dalam ruang lingkup tersediaan tayangan yang berkualitas, dimulai dari migrasi siaran televisi analog ke siaran digital. Maka dari itu, melalui pertunjukan virtual kesenian rakyat ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera berpindah dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pemirsa yang telah menyaksikan secara virtual, demikian kita ikuti sambutan dari Dr. Nursodik Gunarjo MSI, Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
Untuk itu, mari bersama-sama kita mewujudkan migrasi siaran TV analog menuju ke siaran TV digital. Selamat menyaksikan. Hadirin sekalian dan pemirsa yang menyaksikan secara virtual, kita akan saksikan bersama-sama penampilan dari Sanggar Rei Mue dari Kampung Kayu Batu. Tarian Selamat Datang dengan judul Java Kena, Java Kena. Tarian ini adalah bentuk syukur masyarakat dalam menyambut sebuah perubahan baru. Dengan beralihnya siaran televisi analog ke televisi digital, maka rakyat Indonesia dan khususnya di Papua bisa menikmati siaran televisi yang lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Please welcome Sanggar Rei Mue dari Kampung Kayu Batu.
media terus menyiapkan infrastruktur supaya migrasi TV analog ke TV digital dapat berjalan baik. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Cek 1. Pertama, Cek lo. download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh.
masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Cek 1. Oke. Cek, cek. Cek, satu lagi. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek, satu. Cek, satu. Cek, cek. Cek, satu. Satu, cek. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Cek satu, cek satu. Bersih, jernih, canggih. Cek satu. Halo, Cek. Sobat Digital. Di daerahmu Cek satu. sudah ada sinyal Cek TV lu. digital belum? Cek. Smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital?
Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan pertunjukan rakyat kesenian tarian Papua. Dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama. Ini dia penampilan spesial dari Freedom Squad dengan judul karya Perubahan. Karya tari ini merupakan peralihan kesedihan anak muda Papua yang menginginkan perubahan untuk Papua yang lebih baik. Harapan mereka dengan migrasi teknologi televisi analog ke televisi digital ini, masyarakat Papua bisa menambah wawasan dan pengetahuan agar kelak generasi muda siap membangun sumber daya manusia yang baik di tanah Papua. Please welcome Freedom Squad. Aku adalah Papua. Aku adalah Maluku. Akulah Nusa Tenggara. Akulah Sulawesi. Anak kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah ini, kami cuma
Itu dia penampilan spesial dari Freedom Squad. Dan pastinya pemirsa yang menyaksikan secara virtual, ada sesi yang menarik yang akan kita dengarkan bersama-sama di hari ini. Akan ada talk show yang pastinya membuat kita sadar dan bersiap secara digital menyambut siaran digital dari Papua. Dan pastinya ada beberapa narasumber yang akan bersama-sama dengan saya. Untuk pemirsa yang menyaksikan secara virtual, banyak hal yang akan kita dapatkan di hari ini. Persiapan menyambut siaran digital dari siaran analog. Dan langsung saja, dengan penuh hormat saya memanggil dan juga mengundang narasumber. Yang pertama, Bapak Raja Olowan Siburian SE, Kabid Persendian Diskominfo Provinsi Papua. Mari Pak, silahkan Pak. Dan selanjutnya dengan penuh hormat saya mengundang Ibu Rusni Abaidata SH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua. Mari Bu. Dan dengan penuh hormat saya juga mengundang Bapak Paulus Palimbong, Koordinator Berita TVRI Stasiun Papua. Baik, kepada ketiga narasumber, izin mari kita duduk bersama-sama Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat sore Bapak Raja dan juga selamat sore Ibu Rusni. Wah, semakin cantik saja di sore hari ini. Selamat sore Bapak Paulus. Boleh sama-sama kita bilang juga nih ya, ini lagi-lagi dalam masa PON, jadi semangat ponnya harus ada. Papua torang bisa. 1, 2, 3. Papua torang bisa. Asik. Bapak Raja, Ibu Rusni dan juga Bapak Paulus, ini menarik. Hari ini kita berbicara bagaimana Papua juga ready untuk menyambut penyiaran digital. Dan mungkin yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Raja Olowan Siburian SE. Beliau adalah Kabid Persendian Diskominfo Provinsi Papua. Pak Raja, bagaimana sih kesiapan Provinsi Papua menyambut siaran TV digital? Saya kira kalau untuk pemerintah Provinsi Papua untuk menyambut migrasi TV analog ke TV digital itu sangat siap. Sangat siap ya Pak ya? Diadakannya migrasi digital ke tanah Papua ini karena supaya apa? Ya, supaya masyarakat kita dapat menikmati hiburan yang bagus lah. Atau jangan banyak binti-bintinya begitu. Artinya kalau dengan ada migrasi ini, kalau udah semua kita punya masyarakat memakai TV digital dan mereka bisa menikmati hiburan yang bagus dan bisa memilih program apa yang mereka sukai. Oke, jadi artinya masyarakat harus siap dan kita pasti siap karena ini juga sesuatu terobosan yang baru bagi Papua ya Pak ya. Dan untuk masyarakat juga. Dan untuk masyarakat. Nah Pak Raja, ini kan bicara soal semua harus diedukasi, ada sosialisasi ternyata sebenarnya. Nah sosialisasi terkait program penghentian siaran TV analog yang sudah dilakukan di wilayah Provinsi Papua itu apa saja tuh Pak? Ya oke, terima kasih lagi. Jadi kalau di Diskominfo ya, memang kita sudah mengadakan sosialisasi tapi melalui media sosial yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Papua. Hanya memang untuk sisa tahun anggaran yang ada ini, kita akan mencoba memberikan sosialisasi kepada masyarakat apabila ada kegiatan sosialisasi kita tentang migrasi TV analog ke TV digital. Wow. Kita siap untuk hal itu. Berarti sudah dilakukan lewat media sosial juga ya Pak Raja ya. Artinya ini semua kita harus tahu dan harus siap pastinya untuk menghadapi perubahan ini. Terima kasih banyak Pak Raja. Saya menuju ke Ibu cantik saya yang paling luar biasa, Ibu Rusni Abaidata SH. Beliau merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua. Ibu izin, ini bagaimana sih kesiapan dari sisi penyiaran lokal di Provinsi Papua? Baik, terima kasih adik Angel yang cantik juga.
kalau kita lihat kesiapan dari sisi penyiaran di Papua ini, perlu saya sampaikan ada sekitar 58 lembaga penyiaran. Itu terdiri dari lembaga penyiaran publik, LPPL, kemudian LPS, LPK, dan LPB. Dari kesemuanya ini, kalau dari sisi penyiaran semua siap. Siap Sudah banget siap, ya Bu ya. Sudah siap sekali ya terkait migrasi penyiaran dari TV analog ke digital. Kami bisa buktikan itu karena kami telah melakukan beberapa kali pantauan kami, kemudian kami juga monitoring ke lapangan, ke lembaga-lembaga penyiaran, itu memang kesiapannya luar biasa dalam rangka menyikapi ASO 2022 nanti. Jadi dari sisi penyiaran siap dan siap. Berarti 58 tadi ya Bu ya? Iya. 58 itu sudah dilakukan juga sosialisasi, apakah seperti itu Bu? Kalau sosialisasi yang kami lakukan, kalau lembaga penyiaran itu biasanya mereka melakukan sosialisasinya sendiri, baik lewat radio maupun televisi. Tetapi kami KPID, selama ini kami lakukan sosialisasi biasanya lewat di celah-celah dialog interaktif kami pada lembaga penyiaran. Kami menyampaikan kepada masyarakat, kami sosialisasikan apa itu ASO 2020, bagaimana masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapi analog switch off 2 November 2022 nanti dengan menyiapkan diri untuk menyambut migrasi TV analog ke TV digital. Seperti itu. Jadi memang sosialisasi sudah dilakukan Bu, dan juga Sudah. pastinya kesiapan. Kalau menurut Ibu sendiri, untuk media sendiri di Papua sudah siap atau belum? Kalau media sendiri sudah siap, ya, Bu? karena dari kami lakukan sosialisasi juga bukan hanya lewat dialog interaktif atau apa, tetapi dalam webinar-webinar yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua, hal ini juga kami sampaikan. Jadi terlihat jelas bahwa dari sisi lembaga penyiaran itu sudah siap. Tinggal bagaimana masyarakatnya menyambut ini. Menyambut migrasi, hal ini ya. Analog ke siaran TV digital. Terima kasih banyak Ibu Rusni, dan saya menuju ke Pak Paulus sendiri nih. Pak, gimana TVRI sendiri nih menyambut siaran TV digital? Kesiapannya apakah ada? Seperti itu Pak, silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi TVRI di seluruh tanah air di Indonesia sebenarnya jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan untuk migrasi dari TV analog ke TV digital, karena bagaimanapun TV digital ini adalah suatu teknologi terobosan baru yang lebih canggih teknologinya ya, sehingga kalau kita tidak beralih ke TV digital ini maka sistem penyiaran kita akan tertinggal dari negara-negara lainnya. Dan memang Indonesia cukup tertinggal ya dalam bidang teknologi digital ini. Nah, khusus untuk di Papua sendiri, kalau stasiun TVRI Papua, seluruh peralatan itu memang sudah digital, termasuk pemancar kita yang mengcover area kota Jayapura yang berada di Polimak itu sudah full digital. Ya. Jadi semua siaran-siaran yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Papua saat ini itu memang sudah digital, karena baik peralatan di studio, kemudian peralatan kamera yang dipergunakan oleh teman-teman kita saat meliput di lapangan itu juga pada umumnya sudah digital peralatannya, apalagi di studio. Ya, memang cuma dari masyarakat kita memang belum memahami betul, sehingga mereka terkadang masih menanyakan apakah televisi yang mereka pergunakan itu sudah digital atau belum. Nah, ini memang perlu disosialisasikan lagi kepada mereka bahwa sekalipun televisi mereka itu masih analog, tetap bisa menerima siaran televisi digital dengan menggunakan set-top box itu ya. Nah, ini ada di pasaran sekarang, bisa dibeli, dan itu tidak susah bagi masyarakat untuk memasangnya karena alatnya sendiri tidak rumit.
saya kira Oke. begitu ya. Berarti TVRI sudah lakukan duluan juga gitu ya, bahkan sebelum 2022 sudah sedikit demi sedikit bahkan sudah terjadi perubahan juga secara digital di TVRI sendiri. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, mensosialisasikan itu ke masyarakat, apakah memang juga lewat iklan layanan masyarakat atau lain sebagainya? Iya, baik. Iya, sebelumnya saya jelaskan juga bahwa di Papua TVRI ini memiliki 17 pemancar yang tersebar di seluruh wilayah dari Papua sampai ke Papua Barat. Dan untuk tahun 2020 dan 2021 ini ada 6 stasiun pemancar kita yang full digital. Yang pertama itu ada di Polimat untuk area Jayapura dan juga di Kabupaten Merauke, Bovendigul, dan untuk Papua Barat ada di Kota Manokwari, Sorong, dan Bintuni. Sementara dari Kominfo Pusat sendiri tahun ini akan membangun 2 stasiun pemancar digital di Papua, satu berada di Timika dan satunya lagi berada di Kabupaten Nabire. Itu sudah dipersiapkan, tinggal lahannya juga sudah ada dan sekarang sementara dalam proses pembangunan, saya kira seperti itu. Dan untuk sosialisasi mengenai migrasi TV digital ke TV analog ke digital ini, TVRI Papua sejak beberapa bulan lalu, terutama sejak tanggal 24 Agustus kemarin ketika TVRI berulang tahun, itu sudah bertekad bahwa setiap program itu harus menayangkan iklan layanan masyarakat tentang televisi digital, di mana kami memperkenalkan maskot dari televisi digital ini ya si Modi. Nah, kalau misalnya pemirsa menonton berita-berita TVRI Papua, yakni berita sepekan yang dimulai sejak pukul 18 hingga 19, di meja penyiar itu ada maskotnya. Nah, itulah maskot si Modi itu. Itu yang kami lakukan. Kemudian dalam setiap program ada iklan layanan masyarakat tentang si Modi ini. Karena jadi ini sudah dilakukan, sudah disosialisasikan dan pastinya juga masyarakat harus siap menyambut ini gitu ya. Ini sekali lagi menjadi terobosan untuk kita di Indonesia, bahkan khususnya juga di tanah Papua. Dan pemirsa yang menyaksikan secara virtual, secara streaming, tidak terasa sudah di penghujung talk show kita di sore hari ini. Untuk itu beberapa closing statement mungkin saya ingin dengarkan dari ketiga narasumber. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Rusni, silahkan. Mari kita rakyat Papua, kita sambut dan kita wujudkan migrasi TV analog ke TV digital. Papua pasti bisa. Terima kasih banyak Ibu Rusni. Silahkan Pak Paulus. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa masyarakat di Papua sini harus siap dengan migrasi TV analog ke TV digital dan tidak perlu khawatir bahwa pesawat televisi yang ada di rumah itu masih bisa menerima siaran televisi digital dengan menambahkan suatu alat yang sangat simpel. Ada saya bawa contohnya. Ini dia yang namanya set-top box. Wow. Namanya apa nih Pak? Set-top box. Oh, set-top box. Ya, ini bisa dibeli di toko-toko elektronik. Simple. Tidak ribet ya Pak pokoknya ya. Jadi dari antena yang biasa, biasa digunakan sekarang di analog itu, tinggal dimasukkan ke jalur antenanya, kemudian pakai kabel CDMI atau kabel yang lainnya, ada beberapa pilihan itu, kemudian dari sini dimasukkan ke televisi. Oke, mungkin ada yang tanya ini Pak, yang berubah. Pak Paulus ada yang tanya, ini pasti pakai pulsa data kah itu, harus ada internet kah itu? Nah ini tidak ya Pak Paulus ya? Iya, ini tidak, ini sama dengan siaran biasa. Jadi tidak perlu data, tidak perlu internet, tidak perlu, sama dengan siaran televisi biasa. Cuma memang kita harus menggunakan set-top box ini untuk bisa merubah signal digital analog ke digital agar televisi kita bisa menerima siaran digital itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Paulus. Dan silakan Pak Raja, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Oke, terima kasih pada kesempatan yang baik ini, yang indah ini. Ya, saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mengajak
kepada pemerintah daerah kabupaten kota dan lebih khusus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota dan kepada lembaga penyiaran baik itu pemerintah maupun swasta dan kepada masyarakat luas yang ada di tanah Papua ini, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan menyambut peralihan atau migrasi TV analog ke TV digital. Karena begitu banyak keuntungannya kepada kita selaku pengguna televisi, suaranya baik, gambarnya bagus dan berkualitas. Torang pasti bisa. Asik, torang pasti bisa. Dan sekali lagi, dengan beralihnya siaran televisi analog ke digital, maka rakyat Indonesia khususnya di tanah Papua bisa menikmati siaran televisi yang gambarnya pastinya jernih, jernih suaranya, canggih teknologinya. Demikian talk show spesial kita bersama dengan ketiga narasumber kita yang spesial di hari ini. Terima kasih untuk Bapak Raja Olowan Siburian SE, Kabid Persandian Diskominfo Provinsi Papua. Terima kasih sekali lagi Pak Raja. Terima kasih juga untuk Pak Paulus Palimbong, Koordinator Berita TVRI Stasiun Papua. Terima kasih Pak Paulus. Dan terima kasih juga untuk ibu saya yang paling cantik, Ibu Rusni Abaidata SH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua. Terima kasih banyak Ibu Rusni. Dan sekali lagi demikian talk show spesial kita. Bersiap digital, sambut siaran digital dari Papua. Senang sekali kita bisa bersama-sama sharing seperti apa sih persiapan dan bagaimana sosialisasi yang dilakukan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua dan pastinya juga dari Kominfo Provinsi Papua serta dari TVRI Papua. Dan pastinya banyak hal yang boleh kita temui bersama. Para pemirsa yang menyaksikan secara streaming atau virtual, ini dia penampilan spesial sekali lagi yang akan kita saksikan bersama-sama. Please welcome Freedom Squad. Naparuai sai sama dama bero Sio sio ade nona mengapa engkau marah Dulu sudah ku katakan tapi kau mau begini Jangan kau pergi jauh dariku, janganlah kau marah padaku. Jangan kau pergi jauh dariku, janganlah kau marah padaku. Sesayangnya, sesayangnya, sayangnya. Sesayangnya, sesayangnya, sayangnya. Kapankah kita akan bersama seperti waktu dulu lagi? Arah kanan. Arah kanan. Arah kanan, apa kanan? Hey, hey, hey. Arah kanan, apa kanan? Hey, hey, hey. Yemba mana nasihana sohana lompapa. Hey, hey, hey. Kemba mana nasihana sohana lompapa. Hey, hey, hey. Kemba mana nasihana sohana lompapa.
Bosan kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Pemirsa semua, tidak terasa sudah di penghujung acara kita hari ini, pertunjukan virtual kesenian daerah Papua. Dan pastinya dari pesan dalam pertunjukan ini, dengan beralihnya siaran televisi analog ke digital, maka rakyat Indonesia, khususnya buat kita orang semua yang ada di Papua, bisa menikmati siaran televisi yang lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Akhirnya, saya Angelika Senggu mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Hey